Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang hormati Kepala SMA 1 Awayan beserta seluruh dewan guru dan staf tata usaha, pustakawan yang ulun sayangi, yang ulun cintai dan ulun banggakan, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Awayan, dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan dulu kami memakai pepatah orang tua dulu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ada yang sudah kenal kakaknya? Belum? Oh. Nah, pernah lihat yang 5? Di sini kan? Oh iya. Ini ketinggalan yang lain. Yang pernah lihat kami ya di sini. Baik. Nama ulun insya Allah kadang kelarung tampak untuk ingat karena cukup pendek. Jangan nama pendek ulun. Apa nama pendeknya? Tamrin. Ada yang tahu nama panjangnya? Nama panggungnya? Nama panggung ada nggak yang tahu? Ada yang tahu kan? Kan nama itu kadang-kadang ada 2, 3 gitu kan? Ada nama panggung, ada nama biasa. Ya, kalau nama panggung saya, siapa yang hafal nanti dapat hadiah. Apa? Siapa? Eko kan? Eko yang tahu? Baik. Nama panggung kami adalah Tango Alfa Mama Romeo India November. Ada yang hafal nggak? Bahasanya paling manis ya? Ya. Pernah makan tamarin? Pernah ya? Ya makanya kalau lihat saya manis itu jangan GR lah ya. Kemudian ulun hendak memadahkan lampian. Tadi sudah memadai halaman kepala sekolah lampian. Hari ini ulun boleh campur. Mana? Ya, hari ini ulun boleh kampung. Ya, karena kampung ulun adalah di desa Muara Jaya. Ada orang Muara Jaya? Ada? Nggak ada. Dekat ya? Dahulu namanya Bijaya. Nah, cuman sayang ya, ini ada bapak siapa? Masih keluarga di sini. Pak Herman ya, masih keluarga kami. Ya, beliau masih keluarga kami.
perkenalkan berikutnya. Dia baru saja nikah. Yunda, berdiri. Kemudian Bapak Pak Nuraji yang sekarang pegang itu perkenalan singkat ya. Nah, karena hari ini semangatnya luar biasa ya kan, semangatnya luar biasa ya kan, maka ulun hadiahi dulu satu paket boleh ya, antar ya. Pedang bukan sembarangan pedang. Oh ini kompak ini. Pedang bukan sembarangan pedang, tapi pedang dari kampung Bati-Bati. Datang bukan sembarang datang, tapi kami datang untuk ketemu dengan peste-peste. Ada nama Thailand? Oh. Nah, kata itu nama orang Solo tua saya. Silakan jalan, boleh nanti saya callback ya. Ya, semua. Kalau di Facebook saya sama, Facebook sama IG saya Tamrin Thailand. Wah, Tamrin Thailand. Namanya satu juga. Boleh nanti dilihat ya. Kemudian ada juga ya Facebook sama, Facebook Tamrin Thailand. Nah, kalau saya IG-nya masih followernya masih kurang lah ya. Kalau kalian berapa? Berapa? Oh iya, followernya berapa? 20? 12? Ah ya. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia, kesempatan hari ini ulun hendak karena gara-gara kita satu kampung ya, karena gara-gara hari ini ulun satu kampung, maka hanya ingin menceritakan apa yang pernah ulun dapat ya, pernah ulun dapat. Namun sebelumnya bahwa sejak tanggal 27 Agustus kemarin tahun 2021 ya, 1 tahun sudah ya, saya ditugaskan oleh Bupati Balangan menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebelumnya saya menjadi Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan. Sebelumnya saya menjadi Kepala Bagian Humas Protokol Kabupaten Balangan. Sebelumnya saya menjadi Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Sebelumnya saya menjadi Camat Batumandi. Sebelumnya saya menjadi Kepala Bidang Aset Daerah Balangan. Sebelumnya saya menjadi Kasubit Perencanaan Distribusi Aset Daerah. Sebelumnya saya menjadi Kasubag Keuangan Daerah. Sebelumnya saya menjadi Kasubag Persandian Kabupaten Balangan. Ada yang nonton? Tapi saya pernah putih abu-abu seperti kalian. Ya, saya pernah putih abu-abu seperti kalian. Itu tidak jauh beda dengan alumni nanti kalian. Kalau kalian mungkin alumni 2023 ya. Saya alumni 92. Ada yang sama? Ada yang sama kan? Baik. Dulu saya pernah putih abu-abu seperti kalian. Jadi kalau setiap hari-harinya matematika, fisika, kimia, biologi, wah itu udah makanan kita ya. Itu makanan lainnya itu. Nah, tapi menyehatkan. Nah, tapi walaupun ulun pernah di jurusan fisika, jangan kecil hati yang jurusan sosial ya, karena saya S1-nya ketika saya mondok di Rasidia Khalidiyah, saya jurusan pendidikan agama Islam, berarti sosial. Siapa yang sosial kan? Baik. Dan kalau
ada masih jurusan sosial, ulun pasca sarjana di Universitas Lampung Mangkurat itu adalah jurusan Magister Administrasi Publik, berarti sosial, FISIP. Jadi yang sosial juga sama harinya. Tapi terakhir saya masih kembali ke fisika eksak, yaitu adalah saya memenuhi permintaan Bupati untuk sekolah kembali di Universitas Islam Kalimantan, jurusan ekonomi, manajemen ekonomi. Jadi orang fisika juga sama itu. Dua-dua lah kita ya. Oke. Baik. Anak-anak ulun sekalian yang berbahagia, warnanya biar menyambut anak. Tuhan sudah biar ulun besti lah biar kan. Kenapa? Karena ulun sudah juga memiliki putri-putri tercinta. Oh ya. Jadi kalau misalnya Bibinian, ulun biasanya di rumah dikelilingi oleh Bibinian. Kenapa? Karena mantan pacar ulun Bibinian. Anak ulun yang pertama, Risalatun Nahdia Tamrin. Kebetulan nggak bisa hadir tadi, tapi nanti malam insya Allah ke tebing tinggi dia itu. Ya. Dia alumni Universitas Brawijaya Malang di jurusan Ekonomi Fakultas Akuntansi. Sekarang menjadi ketua Yayasan Altamar. Ada yang tahu kayak yang Altamar? Setiap hari Jumat biasanya bagi nasi untuk anak yatim. Pernah tahu ya? Itu dia yang ketuanya. Kemudian yang kedua, saya punya anak juga perempuan, namanya Ainida Rasti Tamrin. Ya. Saat ini masih duduk di bangku kuliah Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan psikologi. Juga yang ketiga adalah putri juga, namanya Amira Zahra Kadar Tamrin. Sekarang duduk di kelas 3 SMP Pondok Pesantren As-Salam Solo, Jawa Tengah. Saya yang ditinggalkan. Jadi kalau berangkat ketiga-tiganya, nama kami sama ibu sama dengan pacaran. Ini kami sampaikan sebuah motivasi anak-anak masih anak-anak, tapi perempuan lagi kan udah berani keluar dari rumah, nggak ada di sana punya keluarga, tapi dia harus berani keluar dari rumah untuk mengejar itu. Pulang ke sini bangun ya. Baik, hari ini kesempatan ini ulun hanya ingin menyampaikan apa yang disebut tadi oleh Pak Kepala Sekolah, masalah literasi. Ada yang kenal dengan literasi? Ada? Baik. Ya, jangan malu-malu lah. Oke, kita ada yel-yel ya. Ada yel-yel nggak di sini? Nggak ada. Oke, nanti dituruti ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. SMA 1 awayan datang bawa pasukan. Ayo, biar lebih semangat. Kita ulang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. SMA 1 awayan datang bawa pasukan. Ayo yang keras. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. SMA 1 awayan datang bawa pasukan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita. Padahal literasi itu ada 4 macam. 4 macam literasi, dan hari ini sudah Pian lakukan. Sudah sering Pian lakukan sejak umur masih kanak-kanak. Nah, kalau sekarang udah remaja, siapa yang bilang anak? Ada nggak yang 17 tahun ke bawah masih ada ya? Masih anak-anak. Baik, generasi Pian ini adalah generasi Z ya.
Literasi Z. Baik, literasi itu, daya literasi itu minimal pertama adalah membaca. Nih, belum harap bertakut dulu lagi barataan. Siapa yang melazimkan, siapa yang orangnya yang serius dan disiplin untuk belajar setiap hari pada jam yang sama, angkat tangan hari ini. Siapa? Jam berapa biasanya setiap hari? Ada yang katakan? Ada nggak yang setiap hari membaca buku itu, misalnya selain di sekolah ya, di luar jam sekolah, di luar jam belajar di sekolah itu, setiap hari misalnya habis maghrib sampai isya, dan itu setiap malam, ada nggak? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ayo, baca novel. Enggak, yang penting baca. Apa yang dibaca? Novel. Apa lagi? Hah? Novel. Apa lagi? Cerpen. Apa lagi? Cek. Baca apa namanya? Chatting. Komik. Wah, ya mantap, sudah luar biasa. Ya. Baik. Kalau yang biasanya melazimkan atau disiplin belajarnya, yang disiplin yang belajar ya, sudah berapa komik yang dibaca? Banyak. Baik. Ada beberapa judul komik yang disenangi? Ada yang pernah diulang? Bahkan tahu persis bagaimana alur ceritanya dan ingat sampai hari ini? Kalian lagi? Tapi senang. Tapi pernah kadang-kadang ketika ketemu, oh ini seperti alurnya cerita cerpen, ada kan? Ya, baik. Nah, ini yang saya senang. Baik. Kenapa di dalam Al-Quranul Karim ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Sayyidina Jibril alaihi salam, Sayyidina Jibril alaihi salam menyebutkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang minta misalnya apa? Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa Allah memerintahkan Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau. Nih, hari ini tahu, setiap kita hendak belajar, pernah tidak kita kelupaan untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Sering tidak kita lupa dengan Allah hendak belajar? Padahal nama biasanya doa dilajari mulai SD, dilajari mulai TK, belajar apa biasanya? Anak belajar apa? Yuk diantaranya doa apa? Hah? Fatihah 4, betul. Habis itu apa lagi? Hah? Apanya? Membaca Yasin. Alhamdulillah 83 ayat hafal. Tapi kalau laki-laki ini jangan dipadahi lah. Kamera juga kalau nanti dikat. Kadang-kadang baca Yasin hafal kan hafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan mendengar harapnya kira-kira sekali ya. Yasin disingkat turja'un. Sorry, ini harus dekat ya. Ini aneh. Itu tidak. Bukan perkara hanya Yasin dan turja'un, bukan. 83 ayat yang surah Yasin itu harus mudah-mudahan jadi hafal. Kenapa itu bisa hafal? Gara-gara Iqra, gara-gara kita baca. Belum senang jalan-jalan. Jadi kalau ini apa namanya, mimbar itu kecil ya. Boleh yang di depan, jangan hanya sekedar lihat, boleh noleh ke belakang ya. Tapi kalau kita sudah membaca, maka jangankan surah Yasin, surah-surah yang lain pun insya Allah kita gestur bahwa mereka adalah negara yang senang membaca. Kita
kita remote TV barangkali atau HP kayak ini bukan buku yang dibaca sebelum tidur, bukan buku yang dibaca sebelum kita guring, tapi televisi yang menonton. Novel di HP. Baik, nah udah senang ini. Ada sebuah pernyataan, Pak, bagaimana kami membaca novel di HP? Udah hendak ini mengupas masalah ini. Sering kupas di lembaga pendidikan khususnya tingkat atas. Sama tidak kita membaca novel atau membaca yang ada di dalam HP dengan buku? Apa bedanya? Satu, mata sakit. Kalau buku, kalau baca novel di HP pakai biaya tidak? Iya, siapa yang bilang orang tidak bayar? Tapi kalau buku pinjam nggak baik, betul ya? Mata sehat, ini sehat. Ditambah yang lebih tidak kita bayangkan lagi adalah berkah dari penulis dan penerbit di sini. Kenapa tahu? Kenapa orang tua dulu, ulama-ulama dulu itu adalah membeli kitab, membaca buku, bukan hanya sekedar membaca yang terlihat mungkin di HP. Karena berkah, keistimewaan yang ada di dalam buku itu akan ada. Guru-guru kalian akan doakan. Coba katakan siapa yang ingin baca buku dari hari ini? Angkat tangan. Baik. Silakan kita sama-sama doa ya. Betul. Ini mungkin kelihatannya akan kelihatan konyol. Ini mungkin kelihatan akan sedikit lucu, tapi tidak akan lucu nanti kalau kalian tahu apa itu makna pada angkat tangan pada hari ini. Ayo angkat tangan bersama. Iringi. Ya Allah ya Rab. Ya Allah ya Rab. Pada hari ini kami hendak meniatkan membaca buku. Berikan kami ya Allah kekuatan lahir dan batin bisa membaca buku yang bermanfaat, dan berikan kami ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kami menjadi anak yang soleh, dan mudah-mudahan kami menjadi anak yang solehah. Amin ya Allah. Ya, daya literasi yang kedua adalah menyimak. Apa itu menyimak? Nih, memperhatikan. Orang yang memperhatikan, ya, orang yang memperhatikan pasti beda dengan orang yang tidak memperhatikan, kendati walaupun dia dalam satu wilayah seperti itu. Betul? Di dalam kelas, siapa yang memperhatikan dan menyimak guru-guru waktu memberikan pembelajaran dipastikan berbeda dengan teman-temannya yang lain yang hanya pikirannya keluar dari kelas dan tidak memperhatikan guru-gurunya pada saat memberikan pembelajaran. Betul? Menyimak, maka menyimak biarlah pekerjaan ujian membosankan. Ini baru 3 menit. Ya, baru 3 menit. Masih ditambahin kan? Tambahin lagi baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah menulis. Ibu, bapak, ulun sudah berisi buku paket. Bukan sudah ulun. Biasa apa lagi ulun menulis. Jangan ini nih, dibaca. Ini sudah ulun stabiloi, apa ulun anggap penting. Sekalinya yang stabil apa? Judulnya. Ya. Judulnya aja berdetak. Besok hari dilihat bukunya pulang bersih. Tapi kelihatan lagi kayak orang dibuka-buka. Semuanya stabilnya, judulnya berdetak. Kenapa ulun harus menulis lagi, Ibu? Kenapa ulun harus menulis lagi, Bapak? Ulun sudah memiliki buku paket dan ulun ada setiap hari di rumah. Betul itu. Tapi menulis itu, maka mata kita akan membaca, tangan kita akan menulis huruf,
dan akan diingat oleh otak kita. Kemudian fokus kita kepada itu, otak kita akan menyerap. Maka seluruh yang kita tulis itu, bahkan titik koma, insya Allah akan kita ingat pada waktunya. Walaupun mungkin habis itu dari apa yang kita tulis, tapi pada waktunya saya pernah menulis. Anggap remeh menulis itu. Ya, oke. Pak, apa bedanya kami menulis di HP? Ngetik ya? Bahasanya pun bahasa planet. Ya, karena saya susah bacanya, singkatannya itu. X itu biasanya bisa apa? Oh ya, ya kan? Biasanya kalau ada kayak gitu. Baik, hah? Apa? Jamet. Oh, baik. Makanya sering keluar. Yang keempat, gaya literasi itu yang keempat adalah berbicara. Berpandir. Jadi siapa yang sering dan senang berbicara, diskusi, menerangkan, menjelaskan dan sebagainya, maka dipastikan dia satu, orang yang sering membaca. Dua, orang yang sering menyimak. Tiga, orang yang sering menulis. Karena tanpa bekal tiga macam ini, nonsen dia akan berbicara. Kalau tiga macam ini tidak pernah dia lakukan, maka bicaranya adalah tong kosong nyaring. Gak ada nilainya sama sekali. Yang ada mungkin hanya ngerumpi dan lain sebagainya, tapi tidak ada manfaat bagi dirinya, bahkan orang lain, karena dia berbicara tanpa ada isi. Ya, hari ini kita baru 5 menit. Apa isinya? Ini, ya, apa isinya? 4 macam literasi itu minimal ada apa? Baru 5 menit kita bicara. Karena kita telah membaca, saya telah membaca, saya pernah menyimak itu, saya pernah menulis tentang itu, dan hari ini saya akan. Ya, jadi siapapun yang memiliki kemampuan yang tiga macam, membaca, menyimak, menulis, maka dia akan nyaman untuk berbicara. Bukan orang yang menggitir kalau komandan. Gitu? Ini di dalam kelas menggitir kepada kawanan bertahan. Yang baca. Ya? Kenapa? Dia ada satu pepatah orang tua dulu, dan ini sering disampaikan oleh Abah Ulu yang sudah meninggal dunia. Ya. Rin, kalau ikan anak berpandir itu turun panggung dapat kehormatan, maka sebelum naik panggung kamu harus ada persiapan. Wih, catat ya. Naik panggung tanpa persiapan, maka turun panggung tanpa kehormatan. Naik panggung gara-gara ada persiapan, maka turun panggung dia akan dapat kehormatan. Apa itu persiapannya? Ya, baca, simak, tulis. Ini hanya 5 menit depan dari ini, apa yang disampaikan? Karena kadang biasa membaca, kadang biasa menyimak, dan kadang biasa menulis. Kita harus punya cita-cita, tapi ingat, 2 hal yang harus kalian ingat, ini terakhir. Ya, tambahan. Kalau cita-cita kalian hari ini pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi guru, pengen jadi ustaz dan lain sebagainya, 2 hal yang harus kalian ingat. Tidak bakalan cita-cita itu bisa terwujud kalau 2 hal ini belum kita lakukan. Yang pertama, cita-cita itu apa saja itu. Sukses itu tidak bakalan biar raih kalau yang pertama ini tidak biar lakukan. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang. Bagaimana kalau tidak ada mama, abang sudah meninggal dunia? Lakukan hal ini, baca doa yang baik. Minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa.
dilapangkan kuburnya, dan kasih mereka ya Allah sebagaimana mereka akan mengasihi kami. Jadi pada hari ini, walaupun kalian mempunyai cita-cita yang tinggi luar biasa, setinggi bintang di langit, tidak akan bisa mampu kalian capai. Dan walaupun mampu kalian capai, itu akan sebentar dan tidak akan membawakan pada kesejahteraan, dan kalian tidak akan merasa tenang kecuali kalian berbakti kepada kedua orang. Maka hari ini, ayo kita sama-sama angkat tangan dulu, kita doa sama-sama. Siapa yang ingin silahkan. Tolong sama-sama kita ikut. Saya akan panggil sebentar. Doakan kita kedua orang. Ya Allah, ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli. Coba baca. Rabbi ighfirli. Wali walidayya. Arhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli. Wali walidayya. Warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli. Wali walidayya. Warhamhum kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, saya akan minta perhatian kalian semua. Tolong perhatian semua. Sebentar saja. Ini walaupun tidak semua yang ada di sini. Sebentar dulu. Lihat wajah kepala sekolah dulu. Silakan. Lihat sebentar saja. Sebentar saja. Baik. Sudah. Kemudian belum minta pian menoleh ke belakang. Lihat guru-guru kalian juga. Guru-guru kalian yang belakang. Oke, terima kasih. Sebelum kalian tidur, sebelum siswa-siswanya tidur, sebelum siswi-siswinya tidur semua, Bapak, Ibu, dan seluruh dewan guru yang ada di sini, itu adalah kelakuan setiap hari mereka. Dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siswa menjadi orang-orang yang berguna. Mudah-mudahan di setiap dia berdoa kepada Allah, dia mendoakan kalian sahabat. Belum biar tidur. Kalian mungkin tidur, tapi mereka masih bekerja, menyiapkan LPP, menyiapkan untuk pembelajaran pada besok hari. Kalian sudah tidur semua, dia masih tidur. Pak, Bapak seperti ya, saya pernah ngajar. Walaupun itu hanya mencuri waktu di kantor, saya pernah ngajar. Ada 3 angkatan waktu saya di Aliyah Paringin. Saya pernah ngajar. Jadi kalian semua tidur, kami sebagai guru-guru kalian mempersiapkan pembelajaran pada besok hari. Mata kalian mungkin terasa lelah, mata guru-guru kalian mungkin terasa pedas, tapi itu dilakoni mereka karena sangat cinta. Ketika pagi dia sudah bangun tidur, cepat-cepat dia melaksanakan kewajiban dia. Bahkan tidak jarang guru-guru itu yang hadir ke tempat kita belum lagi sarapan di rumah, belum lagi pada tapas di rumah, belum cuci piring di rumah, tapi sudah berangkat ke sekolah dan dia cinta dan dia melakukan. Wajah guru-guru kalian, bayangkan hari ini, kalaupun guru-guru kalian itu sudah meninggal dunia, bayangkan wajahnya. Kalau hari ini guru-guru kalian itu sudah tidak lagi satu tempat dengan kalian, bayangkan wajah mereka, ketika dia memberikan pembelajaran kepada kalian. Bayangkan wajah mereka ketika kalian semua tidak ikut dalam pembelajaran, tapi masih dia sayangi. Bayangkan wajah-wajah mereka, walaupun kalian ribut di dalam kelas, tapi dia masih tersenyum dengan kalian. Dan bayangkan wajah-wajah mereka, walaupun kalian mencemooh dia, tapi dia masih tertawa dan tersenyum dengan kalian semua.
Bayangkan sebentar saja. Ini sangat berguna bagi kita semua. Saya akan cobain. Coba sebentar saja. Silakan. Jangan ada yang lain dulu. Silakan menulisnya di stop dulu. Silakan yang lain. Silakan. Sebentar. Sebentar tundukkan kalian. Tundukkan kepala. Kalau boleh pejamkan mata kalian. Silakan. Mohon anak-anak sekalian. Ya. Mohon anak-anak sekalian. Ya, oke. Baik yang sudah. Silahkan di dalam hati kalian ikuti kalimat yang akan Ulun sampaikan. Silahkan di dalam hati kalian ikuti apa-apa yang Ulun sampaikan. Ya, oke kita mulai ya. Boleh kita mulai ya. Boleh kita mulai. Baik, kita mulai saja. Silahkan semuanya kalau bisa dalam hati kalian silahkan. Ya Allah, ya Allah. Pada hari ini kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Sekiranya ada perbuatan kami yang tidak baik dengan guru-guru kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa dan seluruh guru-guru kami. Dan mulai saat ini ya Allah, saksikan, ya Allah, saksikan mulai hari ini kami menjadikan seluruh guru-guru kami menjadi orang tua kami dunia wal akhirat. Ya Allah, saksikan mulai hari ini kami menjadikan seluruh guru-guru kami menjadi orang tua kami dunia wal akhirat. Baik, terima kasih kita semua. Baik, maka turun akhiri dulu apa yang kita pasangan. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan ketemu kembali pada waktu dan frekuensi yang berbeda, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. 45 kuriding patah. Udah panas banget. 45 kuriding patah. Patah sabila dibungkus kain kasar. 45 turun tanding sudah. SMA 1 awal yang memang luar biasa. Cuci pakaian haruslah bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.